Selamat pagi anak-anak 2B. Hari ini hari Kamis, tanggal 5 November 2020. Tadi anak-anak sudah belajar TIK dengan Mimi Yohana. Sekarang kita lanjut belajar tematik dengan Miss Sherna. Pastikan anak-anak sudah siap untuk belajar tematik. Baik anak-anak, kita lanjutkan. Tema 4, hidup bersih dan sehat. Subtema 1, hidup bersih dan sehat di rumah, pembelajaran 3 dan 4. Hari ini kita belajar tentang 1, akibat rumah tidak bersih, 2, halaman rumah yang rapi dan asri, 3, mengenal ciri-ciri dan nama bangun datar. Ayo kita amati percakapan cicak dan kecoa berikut ini. Cicak bertanya kepada kecoa, mengapa di sekitarmu banyak sampah, kecoa? Jawab kecoa, manusia selalu membuang sampah ke sini. Cicak bertanya kembali, jika kamu jadi manusia, apa yang akan kamu lakukan? Jawab kecoa, aku akan membuang sampah ke tempatnya, kalau tidak rumah akan kotor dan bau. Rumah juga akan menjadi sarang penyakit karena banyak kuman. Cicak berkata, setuju, kita harus membudayakan hidup bersih dan sehat. Ayo kita berdiskusi dan kita jawab bersama-sama. Istilah teka-teki silang berikut dengan benar. Nah, ini ada mendatar, ada menurun, pertanyaan mendatar dan pertanyaan menurun. Yang pertama, tidak bersih atau terkena noda. Kira-kira apa itu anak-anak? Awalnya K. Ya, kotor. Setiap kotak hurufnya 1 ya. Kemudian yang kedua, barang atau benda yang dibuang karena tidak terpakai lagi. Apa itu? Sampah ya. Berikutnya, 1 menurun. Binatang yang amat kecil dapat menyebabkan penyakit yang tidak terlihat. Apa kira-kira? Kuman. Ya, betul. Kemudian yang terakhir, sesuatu yang kurang sedap ditangkap indera penciuman. Apa kira-kira anak-anak? Bau. Ya. Kita lanjutkan. Ayo kita membaca teks berikut ini dengan lafal dan intonasi yang tepat. Anak-anak lihat ya, gambar rumah ini kira-kira rapi atau tidak ya. Hindari rumah yang tidak bersih. Rumah yang tidak bersih harus dihindari. Rumah yang tidak bersih banyak kuman. Kuman inilah yang menyebabkan penyakit. Jika sakit, berbagai kegiatan akan terganggu. Badan akan terasa lemah dan lesu. Nafsu makan pun akan berkurang. Rumah yang tidak bersih banyak penyebabnya, bisa saja karena rumah jarang dibersihkan, sampah dibuang sembarangan dan tidak diolah. Sampah akan menumpuk dan menjadi bau. Tumpukan sampah inilah yang menjadi sarang penyakit. Nah, anak-anak, apakah isi teks yang telah kita baca barusan? Yaitu, rumah yang tidak bersih harus dihindari. Kemudian apa saja akibatnya jika rumah tidak bersih? Nah, yang pertama tadi ada banyak kuman. Kedua, menyebabkan penyakit. Ketiga, berbagai kegiatan akan terganggu. Ya karena sakit ya, jadi nggak bisa melakukan kegiatan. Kemudian berikutnya terasa lemah dan lesu. Kemudian nafsu makan pun akan berkurang. Itu adalah akibat jika rumah tidak bersih. Ayo kita amati, perhatikan gambar ciri-ciri nama bangun datar di bawah ini anak-anak ya. 2 hari lalu Miss Yerna sudah menjelaskan tentang sisi. Nah, ciri-ciri bangun datar, 1 ada sisi, 2 ada sudut, dan 3 ada titik sudut. Nah, sekarang ini ada gambar apa ini anak-anak? Ya, layang-layang. Kita hitung sisinya ada berapa? 1, 2, 3, 4 ya. Layang-layang ini sisinya ada 4. Kemudian ada gambar layang-layang lagi. Anak-anak perhatikan ujung-ujung ini ya. Ada ujung D, ujung A, C, dan
B. Nah, itu disebut titik sudut. Nah, sekarang hitung titik sudutnya. 1, 2, 3, 4. Ya, ada 4 titik sudut. Kemudian, anak-anak perhatikan yang ada tanda panah warna merah ini. Nah, itu disebut sudut. Nah, bentuknya itu runcing anak-anak ya. Ada yang runcing, ada yang tumpul. Kita hitung ada berapa sudutnya. 1, 2, 3, 4. Ini ada di sini ya, cuman nggak kelihatan. Nah, ini adalah gambar bangun datar jajar genjang. Banyak sisinya ada 4, banyak sudut ada 4, banyak titik sudutnya juga ada 4. Nah, berikutnya anak-anak, nama bangun datar. Ada jajar genjang, persegi, segitiga, trapesium, persegi panjang, lingkaran, belah ketupat, dan layang-layang. Nah, segitiga ini anak-anak, bangun datar segitiga itu ternyata ada macam-macam namanya, segitiga sama kaki. Jadi tingginya ini sama. Kalau kita ukur pakai penggaris. Kemudian segitiga sama sisi, sisinya sama ya. Nih, sisi kanan, kiri, dan bawah. Sama misalnya ini 10 cm, ini juga 10 cm, ini juga 10 cm. Segitiga sembarang itu ada salah satu sisi yang tidak sama, ya. Kemudian segitiga siku-siku itu kalau kita tekuk siku-siku kita itu, nah bentuknya seperti itu ya, yaitu segitiga siku-siku. Ada salah satu juga yang tidak sama panjangnya. Nah, anak-anak ini adalah belah ketupat. Kenapa Miss Yana kasih ini? Supaya anak-anak bisa membedakan antara layang-layang atau persegi. Biasanya suka anak-anak terbalik ya. Kalau belah ketupat itu ukurannya berbeda, tidak sama sisinya ya. Kita lanjutkan. Ini adalah rumah yang kotor. Nah, halaman rumah yang kumuh harus dibersihkan. Anak-anak buka halaman 29 nanti ya. Disadari atau tidak, halaman rumah terkadang jarang diperhatikan. Sampah berserakan, tanaman bunga juga jarang disiram. Tanaman bunga menjadi kering dan banyak yang mati. Halaman rumah menjadi kumuh dan gersang. Kumuh itu anak-anak jadi tidak terawat ya. Nah, halaman 30. Halaman rumah yang kumuh harus dibersihkan, sampah-sampah harus disapu dan dibuang ke tempatnya. Jika perlu, sampah dapat didaur ulang. Salah satu hasil daur ulang adalah pupuk kompos untuk tanaman ya. Tanaman bunga harus disiram setiap hari supaya tetap subur. Pot bunga juga harus tersusun rapi. Halaman rumah akan terlihat rapi dan asri karena disusun dengan rapi ya. Anak-anak perhatikan penjelasan Miss Yana ini ya, supaya nanti anak-anak slide keempat sama ketujuh ini bisa nanti anak-anak jawab di soal yang Miss Yana kasih. Berikutnya, tugas 1 bahasa Indonesia, salinlah perintah soal dan jawab pendek. Ini ada 4 soal, anak-anak salin di PSPR, jawab pendek ya. Anak-anak nanti lihat jawabannya di slide keempat dan ketujuh tadi. Nah, tugas kedua, matematika kerjakan halaman 33 di PSPR juga. Di PSPR tematik, dikerjakannya ya. Selamat mengerjakan anak-anak. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu besok.